Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Sudah sarapan belum? Iya. Jadi anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kita pagi hari ini, kita akan belajar materi IPS tentang karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi politik di wilayah ASEAN. Namun sebelum kita melanjutkan materi kita, marilah kita awali kegiatan kita pagi hari ini dengan sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Saya persilahkan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, kita lanjutkan materi kita. Kehidupan sosial budaya, ekonomi politik di wilayah ASEAN itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Faktor yang pertama itu adalah luas wilayah. Nah, wilayah negara-negara ASEAN itu untuk wilayah lautnya itu sekitar 5.060.100 km persegi, sedangkan untuk wilayah daratan itu 4.817.000 km persegi. Sehingga wilayah lautan di negara-negara ASEAN itu lebih luas daripada wilayah daratannya. Faktor yang kedua adalah faktor iklim tropis dan garis khatulistiwa. Daerah tropis itu adalah daerah sekitar garis khatulistiwa yang beriklim panas dan hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, garis khatulistiwa atau biasa juga disebut dengan ekuator adalah garis yang membagi belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Mayoritas negara-negara ASEAN itu memiliki iklim tropis karena dilewati oleh garis khatulistiwa. Adapun dampak positif iklim tropis tersebut antara lain, iklim tropis hanya memiliki 2 musim saja, yaitu musim hujan dan musim kemarau, sehingga tidak terlalu sulit dalam bercocok tanam. Di samping itu curah hujannya yang tinggi sehingga pertanian berjalan dengan lancar dan sumber daya alam melimpah dan beraneka ragam. Faktor yang ketiga adalah letak geografis, astronomis, dan geologis. Kita ambil contoh negara kita Indonesia yang kita kaitkan dengan letak geografis, astronomis, dan geologis. Indonesia itu memiliki luas daratan 1.922.570 km persegi. Sedangkan wilayah lautannya atau wilayah perairannya 3.257.483 km persegi. Makanya Indonesia itu kaya akan perikanan, terumbu karang, dan minyak bumi. Secara geografis, Indonesia itu terletak di antara 2 benua, yaitu Asia dan Australia, dan diapit oleh 2 samudra, yaitu Hindia dan Pasifik, sehingga menyebabkan adanya percampuran budaya dan perekonomian masyarakat. Begitu pula dalam bidang politik, Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya menciptakan stabilitas ekonomi ASEAN.
Letak astronomis Indonesia itu berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan menyebabkan iklim tropis. Sedangkan 95 derajat bujur timur sampai 140 derajat bujur timur menyebabkan perbedaan waktu. Sehingga di Indonesia itu terdapat 3 pembagian waktu, yaitu waktu Indonesia Barat itu meliputi Pulau Jawa, Pulau Sumatera, kemudian Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Sedangkan waktu Indonesia Tengah itu meliputi Nusa Tenggara, kemudian Sulawesi, sebagian besar Pulau Kalimantan. Waktu Indonesia Timur itu meliputi wilayah Kepulauan Maluku dan Papua. Kemudian secara geologis, letak suatu wilayah berdasarkan struktur batuan. Nah, adanya 2 jalur pegunungan, Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik, menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung berapi yang kaya akan mineral. Ya. Kemudian adanya 3 lempeng bumi yang bergerak, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia, menyebabkan Indonesia menjadi rawan gempa dan bisa menimbulkan pegunungan, sehingga sumber daya mineral semakin banyak. Nah, anak-anakku sekalian, itu tadi penjelasan tentang faktor yang mempengaruhi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik negara-negara di Asia Tenggara atau di ASEAN. Nah, sekarang kita akan lanjut mengenal kenampakan alam negara-negara ASEAN. Kenampakan alam yang ada di Indonesia dan negara-negara tetangga umumnya memiliki banyak kesamaan. Beberapa contoh kesamaan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Dataran rendah yang luas. Maksudnya, negara-negara di Asia Tenggara itu atau di wilayah ASEAN itu umumnya memiliki dataran rendah yang luas. Yang kedua, wilayah daratan berupa kepulauan. Ada beberapa negara di wilayah ASEAN itu, ya, kenampakan alamnya berupa atau wilayahnya berupa kepulauan. Yang ketiga, memiliki banyak sungai. Ya, negara-negara di ASEAN itu umumnya memiliki banyak sungai. Kemudian yang keempat, memiliki banyak gunung api karena berada di jalur pegunungan Sirkum Pasifik. Kesamaan lainnya adalah kesamaan letak secara geografis. Ya, negara-negara di ASEAN itu berada di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta 2 samudra, yaitu Hindia dan Pasifik. Nah, sekarang kita masuk negara yang pertama, yaitu Malaysia. Malaysia ini ibu kotanya Kuala Lumpur. Kemudian sistem pemerintahan berbentuk monarki konstitusional. Kepala negara yang di Pertuan Agung, kepala pemerintahan Perdana Menteri, bahasa Melayu adalah bahasa resmi di Malaysia. Inggris, Mandarin, dan Tamil. Lagu kebangsaan negaraku. Mata uangnya ringgit. Hari kemerdekaan 31 Agustus 1957. Luas wilayah 330.400
434 km persegi. Kemudian agama mayoritas penduduk Malaysia adalah Islam, Kristen, Buddha, dan lain-lain. Nah, di sini di layar ini, di layar monitor ini ada Bapak tampilkan peta wilayah Malaysia. Yang ini, yang berwarna merah dan berwarna hijau ini adalah wilayah Malaysia Timur. Sedangkan yang ini adalah wilayah Malaysia Barat. Nah, jadi wilayah Malaysia itu terbagi menjadi dua, ada Malaysia Timur dan ada Malaysia Barat. Malaysia Timur ini adalah wilayah Malaysia yang berada di Pulau Kalimantan. Sedangkan yang ini, Malaysia Barat, adalah wilayah Malaysia yang berbatasan langsung dengan negara Thailand. Ya. Kemudian ini adalah bendera Malaysia. Kita lanjut kepada kenampakan alam. Wilayah Malaysia terbagi dua, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Malaysia Barat memiliki kenampakan alam berupa gunung. Di Malaysia Barat itu ada gunung namanya Gunung Tahan dengan ketinggian 2190 meter dari permukaan laut. Kemudian kedua, Malaysia Timur yaitu Sarawak dan Sabah. Wilayah ini juga terdapat gunung yaitu Gunung Kinabalu yang merupakan gunung tertinggi di Malaysia dengan ketinggian 4101 meter dari permukaan laut. Kemudian keadaan sosial, ya, mayoritas penduduk Malaysia itu terdiri atas orang Melayu. Ya. Cina, India, orang Iban atau Dayak Pesisir, dan orang Kazan. Keadaan ekonomi, kegiatan ekonomi penduduk umumnya di Malaysia itu di bidang pertanian. Nah, hasil pertanian dari penduduk Malaysia itu berupa padi, sayur, dan buah-buahan. Selain pertanian, ada perkebunan. Hasil perkebunan dari penduduk Malaysia itu adalah berupa karet, kelapa sawit, kopra, kayu, dan rotan. Bahkan Malaysia ini dikenal sebagai negara penghasil kelapa sawit terbesar kedua di dunia setelah Indonesia. Kemudian bergerak di bidang perdagangan dan industri. Hasil tambang Malaysia berupa minyak bumi, biji besi, gas alam, dan timah. Jadi Malaysia itu dikenal sebagai penghasil timah terbesar di dunia. Negara yang kedua adalah Singapura. Singapura ini adalah negara terkecil yang berada di Asia Tenggara. Ya. Luas wilayah 692,7 km persegi. Ibu kota Singapura. Kemudian sistem pemerintahan republik, kepala negara presiden, kepala pemerintahan perdana menteri. Bahasa resmi yang digunakan adalah Inggris. Kemudian ada bahasa Melayu, Mandarin, dan Tamil. Lagu kebangsaan Majulah Singapura. Mata uang yang digunakan adalah dolar Singapura. Hari kemerdekaan 31 Agustus 1963. Agama yang dianut mayoritas penduduk adalah agama Buddha, Hindu, Kristen, Islam, dan lain-lain. Sekarang coba kita perhatikan peta Singapura. Wilayah Singapura ini berbatasan dengan sebelah utara berbatasan dengan Selat Johor. Ya. Selat Johor ini adalah laut antara wilayah Malaysia dengan Singapura berada di sebelah utara. Kemudian di sebelah timur berbatasan dengan Selat Karimata. Di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Singapura.
dan di sebelah barat berbatasan dengan Selat Malaka. Kemudian kenampakan alam dari Singapura. Wilayah Singapura ini terdiri dari beberapa pulau. Wilayahnya berupa dataran rendah yang rata. Wilayah baratnya berupa bukit seperti Bukit Timah, Bukit Tombak, dan Bukit Mandai. Kemudian akibat pertumbuhan penduduk yang semakin bertambah, Singapura kemudian membuat daratan baru dengan cara menimbun laut. Hal ini bertujuan untuk menampung penduduk yang setiap tahun terus bertambah. Dan perlu kita ketahui, Singapura adalah merupakan satu negara ya yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi di dunia. Ya, wilayahnya kecil, kemudian penduduknya juga padat. Selanjutnya keadaan sosial. Sebagian besar penduduk sebagian besar penduduk Singapura itu adalah merupakan keturunan Tionghoa, sisanya orang Melayu dan India. Keadaan ekonomi. Kegiatan ekonomi penduduk Singapura umumnya di bidang perdagangan, industri, dan jasa. Ya. Singapura memiliki pelabuhan laut yang sangat ramai, ya, karena letaknya yang berada di jalur perdagangan dunia, sehingga menjadikan pelabuhan di Singapura ini menjadi pelabuhan transit yang sangat ramai. Bahkan merupakan pelabuhan tersibuk kedua di dunia setelah Shanghai. Yang ketiga adalah negara Thailand. Luas wilayah 513.118 km persegi. Ibu kotanya Bangkok. Sistem pemerintahan monarki konstitusional, kepala negara raja, kepala pemerintahan perdana menteri. Bahasa resminya namanya bahasa Thai, kemudian Mandarin, Melayu, dan Inggris. Lagu kebangsaan Pleng Chat Thai. Mata uang Baht. Agama yang dianut penduduk Thailand adalah Buddha, Islam, dan Kristen. Nah, ini adalah peta negara Thailand. Di sebelah utara, Thailand berbatasan dengan Myanmar dan Laos. Ya. Di sebelah timur berbatasan dengan Laos. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kamboja dan Malaysia. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Laut Andaman dan Myanmar. Kenampakan alamnya, wilayahnya berupa dataran rendah yang subur karena dialiri oleh Sungai Chao Phraya di bagian tengah. Kemudian bentuk alam pegunungan dengan puncak tertinggi namanya Gunung Itanon dengan ketinggian 2.594 meter dari permukaan laut. Kemudian ada pegunungan kapurnya juga. Ada bukit rendah di semenanjung Thailand hingga ke wilayah perbatasan Malaysia. Keadaan sosial. Sebagian besar penduduk Thailand adalah bangsa Thai dan selebihnya keturunan Tionghoa dan orang Melayu. Keadaan ekonomi. Kegiatan ekonomi penduduk umumnya di bidang pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Ya. Di bidang industri ada industri tekstil, semen, dan elektronik. Kemudian Thailand juga merupakan penghasil terbesar di Asia Tenggara sehingga dijuluki lumbung padi. Negeri lumbung padi.
Hasil hutannya berupa kayu jati, hasil tambang utama Thailand berupa timah dan mangan. Negara yang keempat adalah Filipina, luas wilayah 300.000 km persegi, ibu kota Manila, sistem pemerintahan republik, kepala negara, kepala pemerintahan adalah presiden. Bahasa resmi adalah Tagalog dan Inggris. Lagu kebangsaan Lupang Hinirang. Hari kemerdekaan 4 Juli 1946. Mata uang peso. Agama yang dianut adalah Katolik, Islam, dan lain-lain. Nah, sekarang kita perhatikan peta negara Filipina. Batas-batas wilayah negara Filipina di sebelah utara itu berbatasan dengan Taiwan. Di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Sementara di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Laut Sulu. Sedangkan di sebelah barat itu berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Kenampakan alamnya, Filipina merupakan negara kepulauan sama dengan Indonesia. Sebagian wilayahnya itu kan terdiri dari banyak pulau. Di Filipina ada 2 pulau terbesar, yaitu Pulau Luzon dan Pulau Mindanao. Wilayah Filipina memiliki banyak pegunungan karena termasuk ke dalam rangkaian pegunungan Sirkumpasifik. Kemudian puncak tertingginya adalah Gunung Apo. Gunung Apo ini adalah gunung yang tertinggi di Filipina dengan ketinggian 2.954 meter dari permukaan laut. Keadaan sosial, mayoritas orang Filipina itu adalah orang Melayu, selebihnya adalah keturunan Tiongkok dan Spanyol. Karena Filipina ini termasuk negara jajahan Spanyol. Kemudian keadaan ekonomi, kegiatan ekonomi penduduk Filipina itu umumnya di bidang pertanian. Hasil pertaniannya berupa padi, kelapa, abaca atau serat Manila, dan gula. Pertambangan, hasil pertambangan dari Filipina adalah berupa kobalt, tembaga, emas, biji besi dan minyak bumi, serta ada kegiatan industri. Yang berikutnya adalah Brunei Darussalam dengan luas wilayah 5.765 km persegi. Bentuk negara atau sistem pemerintahan itu monarki atau kesultanan. Kepala negara dan kepala pemerintahan itu adalah sultan. Bahasa yang digunakan oleh penduduk di Brunei Darussalam itu ada bahasa Melayu, Inggris, dan Mandarin. Lagu kebangsaannya adalah Allah peliharakan Sultan. Kemudian hari kemerdekaan itu, hari kemerdekaannya adalah 1 Januari 1984. Ya. Mata uang yang digunakan adalah dolar Brunei. Kemudian agama mayoritas yang dianut penduduk adalah agama Islam. Oke, sekarang kita perhatikan peta dari negara Brunei Darussalam. Di sebelah utara, Brunei itu berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Kemudian di sebelah timur berbatasan dengan Sabah. Sabah ini wilayah Malaysia. Kemudian di sebelah selatan berbatasan dengan Sarawak. Sarawak juga termasuk wilayah Malaysia di sebelah timur atau Malaysia Timur. Kemudian di sebelah barat juga berbatasan dengan Sarawak. Nah, anak-anak perlu ketahui bahwa Pulau Kalimantan itu ada 3 negara. Ya. Ada 3 negara. Yang pertama adalah Indonesia,
yang kedua Malaysia, dan yang ketiga adalah Brunei Darussalam. Ya. Sekarang kita lanjut kepada kenampakan alamnya. Kenampakan alamnya berupa perbukitan di wilayah timur, dataran rendah dan rawa terdapat di wilayah barat. Kemudian di Brunei itu ada gunung tertinggi namanya Gunung Pagon dengan ketinggian 1850 meter dari permukaan laut. Keadaan sosial, mayoritas penduduk Brunei Darussalam adalah orang Melayu dan selebihnya adalah keturunan Tionghoa serta Dayak. Mayoritas penduduk beragama Islam. Kemudian keadaan ekonomi, kegiatan ekonomi penduduk Brunei umumnya di bidang pertambangan, pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Brunei ini dikenal sebagai negara pengekspor minyak bumi, gas alam, karet, dan lada. Ya. Kemudian untuk kebutuhan dalam negerinya, Brunei mengimpor barang-barang industri seperti mobil, mesin, tekstil, dan bahan makanan. Dalam bidang pariwisata, Brunei mengembangkan wisata budaya dan wisata kota di atas air. Yang berikutnya adalah Kamboja dengan luas wilayah 181.035 km persegi. Ibu kota Phnom Penh, sistem pemerintahan kerajaan, kepala negara adalah raja, kepala pemerintahan adalah perdana menteri. Bahasa resmi bahasa Khmer dan Prancis, lagu kebangsaan Nokorech. Mata uang Riel, hari kemerdekaannya itu diproklamasikan pada tanggal 19 Juli 1949 dan resmi diakui sebagai negara merdeka pada tanggal 9 November 1953. Agama yang dianut mayoritas penduduk adalah agama Buddha. Nah, sekarang kita perhatikan peta Kamboja. Kamboja memiliki batas-batas wilayah. Di sebelah utara itu berbatasan dengan Laos dan Thailand. Sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Vietnam. Di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Thailand. Kenampakan alam, ya. Vietnam ini terletak di semenanjung, Kamboja ini terletak di semenanjung Indochina. Di bagian tengah negara Kamboja itu berupa dataran rendah yang disebut dengan dataran besar Tonle Sap. Di sekelilingnya terdapat pegunungan dan dataran tinggi Falto. Di wilayah Kamboja yang dialiri Sungai Mekong merupakan daerah yang sangat subur. Disinilah yang kemudian dimanfaatkan oleh penduduk sebagai lahan pertanian. Puncak tertingginya adalah Gunung Kardamon dengan ketinggian 1813 meter dari permukaan laut. Keadaan sosial, mayoritas penduduk Kamboja adalah orang Khmer, orang Tiongkok, dan Vietnam. Agama yang dianut mayoritas penduduk adalah agama Buddha. Keadaan ekonomi, kegiatan ekonomi penduduk Kamboja umumnya di bidang pertanian, hasil pertaniannya berupa padi dan karet. Kegiatan pertambangan menghasilkan biji besi, batu bara, dan tembaga. Selanjutnya yang ketujuh adalah Laos dengan luas wilayah 236.800 km persegi. Ini ada kesalahan ini. Ibu kotanya adalah Vientiane. Ini ada kesalahan ketik ini. Vientiane. Kemudian sistem pemerintahan adalah republik.
kepala pemerintahan adalah presiden, ya. Kepala negara adalah presiden, kepala pemerintahan adalah perdana menteri. Bahasa yang digunakan, bahasa resminya adalah bahasa Laos, ada Inggris dan Prancis. Lagu kebangsaan Pensat Lao. Mata uang yang digunakan Kip atau Nekip. Kemudian hari kemerdekaan 19 Juli 1949. Agama yang dianut mayoritas penduduk adalah agama Buddha. Nah, ini dia adalah peta negara Laos, ya. Negara Laos ini memiliki batas-batas wilayah. Di sebelah utara berbatasan dengan Cina atau RRC. Kemudian di sebelah timur berbatasan dengan Vietnam. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kamboja dan Thailand. Di sebelah barat berbatasan dengan Myanmar dan Thailand. Kemudian kenampakan alam. Wilayah Laos ini dikelilingi oleh 5 negara. Seperti yang Bapak sebutkan tadi, ada negara Cina, ada negara Vietnam, Laos, Thailand dan Myanmar. Sehingga Laos merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak memiliki wilayah laut atau garis pantai. Ya, maka sering dijuluki Laos itu adalah negeri yang terkunci atau tanah terkunci karena seluruh batas wilayahnya adalah berupa daratan. Kemudian kenampakan alam di wilayah timur berupa perbukitan. Wilayah barat Laos berupa dataran rendah dan rawa. Kemudian puncak tertinggi adalah Gunung Phobia dengan ketinggian 2.819 meter dari permukaan laut. Keadaan sosial, penduduk Laos terbagi menjadi 3 kelompok suku, yaitu suku Laolum, suku Lauteung, dan suku Laosung. Agama yang dianut mayoritas oleh sebagian besar penduduk ialah Buddha. Keadaan ekonomi, kegiatan ekonomi penduduk Laos umumnya di bidang pertanian, menghasilkan padi dan jagung. Di bidang perkebunan ada kopi, kayu jati dan buah-buahan. Sedangkan di bidang peternakan ada peternakan sapi, kerbau dan unggas. Yang berikutnya adalah Vietnam dengan luas wilayah 331.689 km persegi. Ibu kotanya Hanoi. Sistem pemerintahan Republik Sosialis. Kepala negara presiden. Kepala pemerintahan perdana menteri. Bahasa resminya adalah Vietnam. Lagu kebangsaan Tin Quan Cha. Mata uang dong. Hari kemerdekaan itu diperingati pada tanggal 2 September 1945. Ya, Vietnam dengan Indonesia hampir seusia. Agama yang dianut adalah Buddha, Kristen, Taoisme dan Konghucu. Sekarang kita perhatikan peta negara Vietnam. Ya. Vietnam memiliki batas-batas wilayah. Di sebelah utara ini berbatasan dengan Cina. Di sebelah timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan, ya. Kemudian di sebelah selatan juga berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sedangkan di sebelah barat itu berbatasan dengan Laos dan Kamboja.
Keadaan alam. Vietnam ini terletak di semenanjung Indochina. Kenampakan alamnya berupa pegunungan dan dataran tinggi yang terdapat di bagian barat. Di wilayah ini terdapat tanah tinggi Tonkin Timur dan puncak tertinggi Vietnam, yaitu Gunung Phan Xiphan, dengan ketinggian 3.143 meter dari permukaan laut. Wilayah dataran pantai memanjang di bagian timur Laut Tiongkok Selatan. Kemudian terdapat delta Sungai Mekong di bagian selatan Vietnam. Dan dataran rendah Sungai Merah yang merupakan wilayah paling subur dan padat penduduk berada di bagian utara. Keadaan sosial, mayoritas penduduk Vietnam itu berasal dari suku Khmer, Champa, Thailand, dan Tiongkok. Mayoritas penduduk beragama Buddha. Kemudian keadaan ekonomi, pada umumnya kegiatan ekonomi penduduk dilakukan di bidang pertanian, dengan hasil pertanian berupa jagung, kapas, teh, dan tembakau. Kemudian di bidang pertambangan dengan hasil pertambangan berupa emas, besi, timah, dan fosfat. Kemudian yang kesembilan, negara Myanmar dengan luas wilayah 676.578 km persegi, ibu kota Nay Pyi Taw. Sistem pemerintahan republik, kepala negara perdana menteri, bahasa resmi bahasa Burma dan bahasa Inggris, lagu kebangsaan Our Free Homeland, mata uang kyat, hari kemerdekaan 4 Januari 1948. Agama yang dianut ada agama Buddha, Islam, Hindu, Kristen, dan lain-lain. Sekarang mari kita perhatikan peta negara Myanmar. Myanmar memiliki batas-batas wilayah. Di sebelah utara berbatasan dengan Cina. Kemudian di sebelah timur berbatasan dengan Laos dan Thailand. Di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Andaman dan Thailand. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Teluk Benggala, Bangladesh, dan India. Keadaan alamnya, wilayah selatan merupakan dataran rendah di sepanjang pantai Benggala dan Laut Andaman. Di utara berupa pegunungan dengan puncak tertinggi yaitu Gunung Kakabo dengan ketinggian 5.881 meter dari permukaan laut. Wilayah timurnya berupa dataran tinggi yang memisahkan Myanmar dengan Thailand. Di bagian tengahnya berupa dataran subur karena dialiri oleh Sungai Irrawaddy. Wilayah baratnya berupa pegunungan Arakan, Yoma. Keadaan sosial, penduduk asli Myanmar adalah suku Mongoloid. Mayoritas penduduknya adalah orang Burma, suku Sa, Karen, Rakhine. Nah, Rakhine ini adalah Rohingya ya. Yang dimaksud dengan orang Rakhine ini adalah orang Rohingya ya, dan Mon. Keadaan ekonomi, mayoritas penduduk umumnya di bidang pertanian. Hasil pertanian berupa padi, kacang-kacangan, jagung, tebu, dan teh. Perkebunan, kehutanan. Kemudian Myanmar juga memiliki barang hasil tambang seperti tembaga, timah, dan perak. Nah, negara ASEAN itu kan ada 10 sebenarnya. Cuma yang saya tampilkan di sini ada 9. Saya tidak menampilkan Indonesia. Ya. Indonesia, saya jelaskan saja untuk Indonesia. Indonesia adalah merupakan negara terbesar, ya, negara terluas yang ada di Asia Tenggara, ya.
Ibu kotanya berada di Jakarta. Sistem pemerintahan atau bentuk negara berbentuk republik. Kepala negara presiden, kepala pemerintahan juga presiden. Bahasa resminya namanya bahasa Indonesia. Lagu kebangsaan Indonesia Raya, mata uang rupiah. Kemudian hari kemerdekaan itu diperingati setiap tahun pada tanggal 17 Agustus 1945. Ya. Kemudian batas-batas wilayah di sebelah utara ini batasnya banyak karena wilayahnya panjang kan? Ya. Di sebelah utara itu berbatasan dengan Laut Sulu, ada Laut Cina Selatan, ada Selat Malaka, ya, ada Selat Singapura. Kemudian di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, di sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini, kemudian Samudra Pasifik. Sementara di sebelah selatan berbatasan dengan negara Timor Leste, berbatasan juga dengan Samudra Hindia. Ya. Kenampakan alam Indonesia itu yang pertama, wilayah Indonesia itu adalah berupa kepulauan, ya. Banyak gunungnya juga, banyak dataran rendahnya juga, dan lain sebagainya. Indonesia juga terkenal sebagai negara agraris, ya, karena sebagian besar penduduknya itu mata pencahariannya adalah petani atau bertani. Kemudian keadaan sosial, mayoritas penduduk Indonesia itu kan terdiri dari banyak suku. Tapi suku yang paling banyak di Indonesia itu adalah suku Jawa. Yang kedua adalah suku Sunda. Baru diikuti oleh suku-suku yang lain. Ya. Agama yang dianut mayoritas penduduk adalah agama Islam. Bahkan Indonesia dikenal sebagai negara muslim terbesar di dunia. Kemudian ada agama Kristen, Protestan, kemudian Hindu, Buddha, dan Konghucu. Saya kira seperti itu yang bisa saya jelaskan tentang Indonesia dan negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Setelah materi ini, apabila ada hal yang kurang jelas, anak-anakku silahkan bertanya, ya, lewat via WhatsApp. Nanti akan kita jawab melalui via WhatsApp juga. Saya kira itu materi kita hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.